Komputer retro tahun 90-an, tapi dari bata plastik. Seperti apa sih? Mari kita simak. Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di channel Bata Plastik. Kali ini aku bawain kalian sebuah set dari pabrikan Fantasy dengan set nomor 85005 yang diberi judul Retro 90s PC. Ini adalah sebuah set dari Fantasy yang pertama kali ada di channel ini yang kita mau bahas bareng-bareng. I'm really excited karena aku suka banget dengan set ini. Mengingatkan masa kecilku, pertama kali lihat komputer itu seingatku waktu kelas 2 SD. Di sekolah ada pelajaran komputer dan aku ingat banget pelajaran pertama adalah nyalain dan matiin komputer. Oke, sebelum kita mulai, disclaimer dulu. Aku tidak dapat set ini dari Fantasy, tapi aku beli sendiri untuk dikoleksi. Kita akan mulai dengan basic information like always. Jadi set ini kalau di website aslinya Fantasy itu dijual sekitar $90 atau kalau dirupiahin sekitar Rp1.600.000 harusnya. Tapi aku dapat diskon somehow dengan kode Bata Plastik. Kalau beli, kalau langsung di fantasy.com kalian bisa masukin kode Bata Plastik supaya dapat diskon, dan aku end up dengan bayar $80 atau sekitar Rp1.400.000. Oke, set ini terdiri dari 1.600 keping bata plastik dan beratnya sekitar 2 kg, jadi cukup berbobot juga. Lebarnya sekitar 19 cm, tingginya 24 cm, dan ke dalamnya sekitar 20 cm. Oke, kita langsung aja bahas. Kita mulai dari kotak boxnya dulu, karena aku beli official, jadi aku juga dapat boxnya juga. Ya, boxnya seperti ini, supaya kalian lihat. Cukup bagus banget warnanya, coklat tua. Belakangnya seperti ini. Ada beberapa highlights, kalian bisa lihat semuanya. Dan bata plastiknya diproduksi dari GoBricks. Ini bukan produksi bata plastik abal-abal, jadi mereka pakai plastik premium ABS yang juga bisa disandingkan dengan Lego. Dan yang print adalah Pet Printing Breaks. Ini banyak banget sih printingnya. I really like it. Fantasy. Halo Fantasy. Oke. Demikian boxnya, kita berangkat ke buku panduan. Aku kebiasaan dengan bahasa Jerman Anleitung, jadi kalau aku keceplosan, sorry ya. Ya, buku panduannya setebal ini, sekitar 140 halaman, dan sangat jelas banget step by stepnya. Kalian bisa lihat 42, 43, 44, selalu ada list dari bata plastik kepingan mana yang kita gunakan, dan accordingly setiap bata plastik dikasih line atau garis merah gini supaya tahu yang lain tuh yang udah dibangun dari step sebelumnya dan yang merah doang yang kita butuhkan di step ini. Jadi cukup mudah. Aku selesai sekitar 3-4 jam. Aku cicil selama 3-4 hari. Dengan warnanya juga overall nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ada satu warna doang, warna metalik, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi ada beberapa keping bata plastik yang dikasih warna silver metal. Cuman masalahnya adalah ada beberapa keping bata plastik yang silver metalnya nggak terlalu bagus. Jadi parts-parts yang lain kelihatan banget metaliknya, bagus, kinclong, tapi parts yang beberapa ini kelihatan kayak silver biasa, cuma lebih tua dari silver yang lain aja gitu. Itu doang sih kalau masalah warna yang aku alamin. Oke, kita lanjut aja langsung bahas ke setnya. Ya, jadi ini adalah setnya, kalian bisa lihat. Kita puterin dulu sekali. Jadi bentuknya kayak gini, yang bawah ini adalah PC-nya ya, personal computer. Yang atas adalah monitor. Kalian bisa lihat kabelnya VGA, nyambung sini. Ini kabel buat mouse, biru buat mouse, yang merah buat keyboard. Sebelum aku bongkar semuanya, kalian bisa lihat ini monitornya bisa cuma diangkat gini aja ya. Jadi dia cuma ditaruh aja. Ada stud ini, kecil ini yang penopang supaya nggak geser-geser gitu.
Ini bisa muter. Oke, aku akan cabutin semua kabel-kabelnya. Kita mulai dari PC yang bawah ini, monitor, lalu ke yang lain-lain. Oke, kita mulai dari PC-nya. So, kita bisa lihat dari depan udah kelihatan banget power button, reset, lampu LED merah sama hijau. Ini mungkin angin-anginnya. Di sini ada simbol dari hard disk sama lampu. Ini kalau dia nyala dia bisa nih kedip-kedip. Dan ini bukan stiker ya. Ini di print. Simbol 2 ini di print. Ini di print, ini di print. Banyak banget print di sini. Ini ada disk drive, ini ada tempat buat disket, di print, di print. Dan ini mekaniknya kalau kalian pencet di sini, ya kan keluar set. Tapi harus tarik ya. Aku cabutin aja. Dan ini adalah CD-nya. Lihat, lucu banget gak sih? Dan mungkin ini harus masuk ke detail. Kayaknya enggak ya? Ini di print. Disc. Di print. Di bata plastik transparan. Mungkin kalau aku cabut, kalian bisa lihat. Disc. Ini di print. Detailnya aku suka banget. Aku suka banget. Ini disk drive-nya. Ini buat muter. Optikalnya gitu kayaknya. Well, ini agak tebel sih, agak chibi gitu ya. Kalau ini bisa lebih tipis lagi, keren sih, bisa lebih tipis lagi. Kita masukin, kalau masukin tombolnya nanti keluar kayak gini. Keren banget. Ini cuma hiasan ya, nggak bisa muter. Dan ini juga cuma hiasan, bukan tombol. Lalu kita masuk ke bawahnya, kalau dipencet, itu nggak sih? Keluar ini. Yes. Dan ini adalah jang-jang disket. Ya, siapa yang masih ingat sama disket? Halo, kaum milenial atau generasi X, generasi Y. Kalian mungkin tahu disket, mungkin Gen Z udah lebih sedikit yang tahu disket. Ini polosan, karena sebenarnya ada, sebenarnya ada stiker yang harusnya ditempel Fantasy, tapi ini nggak aku tempel. Ini stiker pertama, nanti kita lihat stiker kedua. I like it. Mengingatkan saya dengan masa lalu. Kita masukin just. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Cukup gampang. Cak. Cak. So, tutupnya seperti ini. Di samping juga dibuka. Kita taruh samping dulu. Kita lihat dalamnya seperti ini. Yes, kita mulai dari benda ini. Tebakanku ini adalah graphic card. Kalian bisa lihat PCB-nya warnanya hijau, mirip dengan PCB yang asli. Semuanya di print guys, benar-benar di print. Fantasy 16,31418 MHz. Kondensatornya ini buat aku highlight banget. Retro banget gak sih? Dan ini di print semuanya. Nggak ada stiker satupun di sini. Semuanya print. Dan kalau masangnya di sini, di mainboardnya ini, di samping gini, selap. Ya kayak dimasukin gitu, disodokin gitu. Ini satu kritik juga sih. Sayang banget, ini tuh nggak ada kayak yang nahan di bagian sini. Jadi loose aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian putar, celak, 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 udah jatuh, nah jatuh. Sayang banget, tapi ya udahlah ya. Untuk dipajang dari luar ini nggak kelihatan. Dalamnya kayak gini, ini mainboardnya. Kalian bisa lihat semuanya di print. Fantasy bricks, IC-nya juga di print. Dalamnya ini kayak steker-steker di print. Ada kondensator juga, yang kecil-kecil ini tile 1x1 juga di print. Dan ini highlight berikutnya, prosesornya. Jadi soketnya ini bisa dicopot ini. Dan kalau kalian tahu, yang tahu ya, ini adalah pendingin dari PC-nya, prosesornya bisa dicopot. Fantasy Core, yes. Jadi ini adalah prosesornya. Bagus banget ya.
By the way, ini yang aku bilang tadi di depan warna metalik. Jadi metaliknya yang ini cukup bagus, cukup rata, nggak ada perbedaan. Silver metaliknya kelihatan banget. Tapi ada beberapa bata plastik, contohnya yang ini. Kembali dulu. Contohnya yang ini. Ini seharusnya warna metal plastiknya juga sama kayak ini, silver metalnya. Tapi kalian bisa lihat, ini nggak sama, pakai banget. Jadi ini cuma silver tua aja. Ini yang aku sayangin sih. Kurang rata pewarnaannya, karena menurut buku panduannya ini harusnya silver metallic. Tapi it's okay, small parts. Jadi kalau misalnya ini juga warnanya sama akan lebih sempurna. Tapi karena enggak ya sudahlah ya. Ya kita tutup lagi, ya itu highlightnya. Lalu kalian bisa lihat disk drive-nya ini bisa copot, jadi cukup modular. Jadi bata plastik modular, nggak cuma building doang, PC juga modular. Di belakang ini adalah power supply. Kalian bisa lihat ini ada highlight berikutnya, ada banyak banget highlights di set sini guys. Ini ada kipasnya, ada fan-nya. Bagus banget ya. Power supply-nya ada untuk angin, udara lewat. Ini dalamnya kosong sih. Ini juga ya sayang ini dibiarin kosong. Harus pasang dulu. Seperti ini. Oke, satu hal yang hampir aku lupa. Kalian bisa lihat bulatan hijau ini. Yes, di sini. Sama, kalau kalian lihat di sini. Lampu, ya ini, sini. Ini bisa dicopot. Ya, jadi ini adalah pengunci doang. Oke, aku berhasil copot dua-duanya. Jadi, highlight yang aku mau kasih tahu, sistem masuknya mainboard ini ke dalam disclosure ini. Semoga aku bisa ya. Yes, exactly. Jadi mainboardnya seperti ini, bisa dicopot. Menurutku bagus, keren banget. Kayak gini. Jadi masangnya, lubang ini udah pas di sono. Kayak gini. Semoga berhasil ya guys. Ya, lalu dikunci dengan pengunci ini. Kenapa aku mau kasih tahu ini ke kalian? Karena memang PC-PC zaman dulu ya seperti ini. Bahkan PC-PC yang sekarang juga masih juga seperti ini sistemnya. Jadi udah ada dipasang-pasangin gitu. Kunci lagi. Cuman seperti yang aku bilang tadi, sayangnya ini juga masih gampang copot. But it's okay. Ya, kita pasang dulu semuanya. Cek, set. Lalu kita tutup. Sebelum kita move on ke monitornya, aku mau mention bagian belakangnya. Ini warna metalik untuk kipasnya ya, yang dari power supply dalam. Ini juga di print murnya ini, X atau plusnya ini di print. Ini juga di print. Ini adalah bagian female untuk VGA. Ini ada audio socket. Ini ada buat mouse dan keyboard. Keren banget. I really like it. Yang ini aku nggak tahu siapa. Kalau kalian ada ide, kalian bisa komen di bawah. Ini apa? Lupa saya. Ya, overall begitu. Mari kita lanjut ke bagian monitor. Oke, kita lihat monitornya. Seperti ini. Dan ini bisa muter gitu ya. Di belakang ada print, Fantasy Bricks. Bahkan ada alamatnya. Dan ini kemungkinan besar alamat dari pabrikan Fantasy sendiri di China. global@fantasy.com kalau mau email. Dan email ini benar-benar eksis ya. Tidak dibuat-buat. Belakang juga ada female sticker buat VGA. Bagian samping kiri kanan simetris.
Kita mulai lihat dari depannya, ini di print Fantasy, brightness, panah kiri, panah kanan, ini kemungkinan besar menu, lalu ini on off-nya, ini juga di print atas seperti ini. Wah, bagus banget. Ini cuma kartu doang, kertas tebel di print. Ada iconsnya, my computer, my briefcase, internet, riser print, dan lain-lain. Seingatku ini Microsoft Windows 95. Cuman yang jadi masalah adalah kalau di box-nya, dia itu harusnya displaynya seperti ini. Kayak gini. Jadi tombol start-nya dan menu bar di bawahnya tuh kelihatan, jamnya kelihatan, harusnya ya. Tapi somehow nggak kelihatan kayak gini. Sayang banget sih, sangat disayangkan banget. Aku juga nggak tahu gimana, aku udah coba lihat, bongkar, nggak ketemu. Ya mungkin ini juga bisa input juga buat Fantasy kalau dia dengerin. Kita buka atasnya, jadi atasnya bisa dibuka. Karena kartunya ini, kalian bisa tuker dengan Microsoft Windows DOS. Kalau kalian yang familiar dengan CLI, Command Line Interface, mungkin kalian tahu segitu. So, lalu kalian bisa lihat di sini ada mechanics-nya. Ini adalah stiker kedua, by the way. Jadi harus dicopot, ditempelin. Jadi stikernya di setnya cuma 2 itu doang. Ini juga di print, by the way. Nih, di print semua. 2, 1 ini di print. Tarik. Seharusnya seperti ini. Bagus banget. Kalian masih tahu nggak sih mainan Minesweeper? Kalau zaman dulu hype banget. Salah satu main yang favorit. Sampai sekarang bahkan aku kadang masih main di handphone. Yes. Oke. Kalau kalian lebih suka Microsoft Windows DOS atau lebih suka 95? Kalau aku sih lebih suka yang 95 ya. Pasang ini. Oke, kita tutup lagi. Cukup gampang buka tutupnya. Tinggal selesai. Aku lupa mention satu kritik point juga dari aku. Bagian belakangnya ini, monitornya. Bisa lihat. Kosong. Ini sayang banget sih menurut aku. Kalau misalnya Fantasy mau ngasih sesuatu di dalam ini kayak sayang banget ada tempat tapi nggak dipakai gitu. Menu-menuin lagi. Dan yang aku nggak ngerti lagi, kalau kalian lihat warna biru sama merah. For what? I don't know. Aku tidak punya explanation. Kalau kalian ada ide kenapa, kalian bisa tulis komen di bawah. Kalau jujurly, bahasa anak sekarang jujurly aku udah coba cari tahu tapi tetap nggak ketemu. Oke, kita lanjut ke aksesoris yang lain. Yes, kita mulai dari yang paling kecil dulu aja kali ya, yaitu mouse. Yang bisa kalian lihat, ada kabelnya juga dari plastik, kayak selang gitu. Lalu ini bagian yang paling aku suka, yaitu colokannya di print. Di print dong, keren banget. Aku suka. Andai kalian tahu betapa bahagianya saya melihat banyak print di dalam satu set. Wah, aku harap kalian bisa mengerti perasaan saya. Dan mouse-nya seperti ini doang ya. Nggak ada scroll-nya, zaman dulu nggak ada scroll-nya. Ini klik kiri, klik kanan. Satu hal yang mungkin akan menjadi nilai plus dari aku hampir sempurna, bahkan dia bilang kenapa nggak sempurna. Kalau di sini seandainya ada bola motion untuk mouse. Jadi zaman dulu nggak optik ya, sekarang kan banyak pakai infrared tuh. Kalau dulu pakai bener-bener mekanik, pakai bola gitu. Jadi geser kiri, geser kanan. Tapi oke lah, ya udahlah, ini udah bagus banget. Lalu kita lihat kabel VGA-nya seperti ini. Ini di print juga. For some reasons aku nggak terlalu bisa nyolokin ini ke PC dan ke monitor kayak gini. Tapi aku suka banget bentuknya, mirip bentuk chibi version dari colokan VGA. Oh, dan tidak lupa ada mousepad juga. Kebalik. Your PC is perfectly stable and is running with absolutely no problems whatsoever. Fantasy di print.
really like it. Bandingkan dengan mouse-nya. Oke. Ini highlight. Ini buat aku the best highlight. Yes, keyboardnya. Semuanya di print. Really like it. I'm falling in love with this keyboard. Bagus banget. Ini highlight, ini the best highlight dari set ini menurutku. Ini dari bata plastik kepingan kayak gini ya. Nih. Dan dalamnya dia pakai warna PCB yang seperti kita lihat di PC-nya. Di review video lain, aku pernah lihat ada yang review dia mungkin dapat sial aja ya. Print-printernya itu agak mepet ke kanan gitu. Jadi QWERTY-nya ini R-nya ke kanan, T-nya ke kanan, Y-nya ke kanan, dan lain-lain. Tapi di kasusku ini untungnya enggak. Jadi menurutku ini perfect sih. Printernya perfect pas di tengah. Ini juga ada buat kalau ganjel supaya lebih ergonomis. Dan colokannya seperti yang mouse juga di print juga. Like it so much. Untuk part kualitas dari bata plastiknya sendiri sangat-sangat bagus. Jadi bahannya seperti yang gue udah bilang premium ABS, cukup bisa disandingkan sama Lego. Meskipun akurasi dari produksinya Lego masih lebih unggul sedikit. Nggak banyak sih menurutku, sedikit. Jadi dengan harga segitu menurutku worth it banget sih. Ya, demikian review kita hari ini. Aku seneng banget bisa review set ini bareng-bareng sama kalian. Aku harap kalian suka. Pengalamanku dalam membangun sangat menyenangkan. Kalau kalian tahu, aku beberapa kali senyum-senyum saat bangun set ini. Karena aku tahu, oh ini PCB-nya ya, lucu banget. Wah, prosesornya kayak gini, lucu banget gitu. Aku suka. Banyak banget senyum-senyum kecil. Dan buku panduannya juga cukup jelas, warnanya juga cukup mudah ditemukan, kritiknya udah aku sampaikan semuanya. Mungkin ada satu hal sebelum aku tutup video ini, satu kritik lagi yang aku temukan. Kalau aku pasang seperti ini, kalau kalian lihat nggak pakai kabel, ini udah bagus, pakai banget ya. Cuman kalau Fantasi memutuskan mau dikasih kabel, seperti yang udah kita lihat, kabel-kabel ini bagus, tapi ada yang kurang. Kalau memang mau kasih kabel buat power supply-nya kurang, nggak ada. Power supply ke colokan rumah biasa, 230 volt, nggak ada. Ini sayang banget gitu, jadi kayak agak nanggung gitu loh. Padahal ini udah bagus banget. Kalau nggak ada kabel sekalian kayak gini juga bagus. Ya gitu aja sih dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan. Kalian juga bisa komen di bawah part mana yang paling kalian suka. Kalau aku, keyboardnya awesome. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!